Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiman Nabilah dari kelas 1B S1 Keperawatan. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan dalam Promosi Kesehatan, yaitu tentang membuat media video promosi kesehatan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang HIV atau AIDS. Yang pertama ada pengertian HIV atau AIDS. Virus HIV adalah suatu virus yang dapat menyebabkan penyakit AIDS. Virus ini menyerang manusia dan menyerang sistem kekebalan imunitas tubuh, sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi. Dengan kata lain, kehadiran virus ini dalam tubuh akan menyebabkan defisiensi kekurangan sistem imun. Sedangkan AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat terinfeksi virus HIV. Virus HIV terdapat di sel darah putih yang ada di cairan vagina, cairan darah, air mani, air susu ibu. Yang kedua ada tanda dan gejala HIV atau AIDS. Gejala orang yang terinfeksi HIV atau AIDS ini terbagi menjadi dua, yaitu ada tanda gejala mayor dan tanda gejala minor. Sekarang saya akan menjelaskan yaitu tentang tanda gejala mayor. Yang pertama ada berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan. Yang kedua diare kronis yang berlangsung 1 bulan atau lebih. Yang ketiga penurunan kesadaran dan gangguan neurologis. Yang keempat demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan. Dan yang kelima ada demensia atau penurunan ingatan. Yang selanjutnya ada tanda dan gejala minor. Yang pertama ada batuk menetap lebih dari 1 bulan. Yang kedua ada dermatitis generalisata. Yang ketiga adanya herpes. Yang keempat adanya candidias orofaringal. Yang kelima infeksi jamur berulang pada alat kelamin wanita. Yang keenam ada retinitis virus sitomegalo. Yang keenam ada herpes simplex kronis progresif. Yang ketujuh ada lymphadenopathy generalisata. Yang selanjutnya ada tahapan-tahapan HIV atau AIDS. Masa inkubasi penyakit ini belum diketahui secara pasti. Dalam beberapa literatur dikatakan bahwa melalui transfusi darah, masa inkubasi kira-kira 4,5 tahun. Sedangkan pada penderita homoseksual 2-5 tahun, pada anak-anak rata-rata 21 bulan, dan pada orang dewasa sekitar 60 bulan. Ada beberapa tahapan ketika mulai terinfeksi virus HIV sampai timbul gejala AIDS. Yang pertama ada tahap 1 yaitu periode jendela. Yang pertama ada HIV masuk ke dalam tubuh sampai terbentuknya antibodi terhadap HIV dalam darah. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda khusus, penderita HIV tampak sehat dan merasa sehat. Yang ketiga, tes HIV belum bisa mendeteksi keberadaan virus ini. Yang keempat, ada tahap ini disebut periode jendela, umumnya berkisar 2 minggu sampai 6 bulan. Yang kedua ada tahap 2 yaitu HIV positif tanpa gejala rata-rata selama 5-10 tahun. Yang pertama ada HIV berkembang biak dalam tubuh. Yang kedua tidak ada tanda-tanda khusus, penderita HIV tampak sehat dan merasa sehat. Yang ketiga tes HIV sudah dapat mendeteksi status HIV seseorang karena telah terbentuk antibodi terhadap HIV. Yang keempat umumnya tetap tampak sehat selama 5-10 tahun tergantung daya tahan tubuhnya. Selanjutnya yaitu ada tahap 3 yaitu HIV positif atau muncul gejala. Yang pertama ada sistem kekebalan tubuh semakin menurun. Yang kedua mulai muncul gejala infeksi oportunistik, misalnya pembengkakan kelenjar limfa di seluruh tubuh, diare terus menerus, flu dan lain-lainnya. Yang ketiga ada umumnya berlangsung selama lebih dari 1 bulan tergantung daya tahan tubuhnya. Yang selanjutnya ada tahap 4 yaitu AIDS. 1. Kondisi sistem kekebalan tubuh sangat lemah. Yang kedua berbagai penyakit lain semakin parah. Selanjutnya ada cara penularan HIV atau AIDS. AIDS tidak menular, yang menular adalah HIV, yaitu virus yang menyebabkan tubuh mencapai masa AIDS. Virus ini terdapat dalam larutan darah, cairan sperma, dan cairan vagina sehingga dapat menular melalui kontak darah atau cairan tersebut. HIV dapat menular melalui yang pertama, hubungan seksual dengan seseorang yang mengidap HIV. Hubungan seksual ini bisa homoseksual maupun heteroseksual. Yang kedua, ada alat jarum suntik atau alat tusuk lainnya yang tercemar oleh HIV. Oleh sebab itu, pemakaian jarum suntik secara bersama-sama oleh penderita narkotika akan mudah menularkan HIV. Di antara mereka, bila salah satu di antaranya seseorang pengidap HIV. Yang ketiga, menerima transfusi darah yang terinfeksi HIV. Yang keempat, transmisi ibu ke anak. Yang kelima, penularan HIV juga terjadi pada susu ibu atau ASI. HIV tidak dapat menular melalui
Yang pertama ada keringat atau air liur, yang kedua bersalaman, yang ketiga ciuman, senggolan, pelukan, dan kegiatan sehari-hari lainnya, yang keempat gigitan nyamuk, yang kelima makan dan minum bersama, yang keenam pemakaian alat minum bersama, yang ketujuh ada pemakaian fasilitas umum bersama seperti telepon umum, WC umum, dan kolam renang, yang kedelapan ada batuk bersin, yang kesembilan ada bekerja, bersekolah, berkendaraan bersama-sama, yang kesepuluh ada HIV tidak dapat menular melalui udara. Virus ini juga cepat mati jika berada di luar tubuh. Yang ke-11 ada HIV tidak dapat diserap oleh kulit yang tidak luka. Nah, yang selanjutnya ada pencegahan HIV atau AIDS. Yang pertama yaitu berhubungan seksual, hanya bersenggama dengan satu pasangan. Yang kedua, jangan bersenggama yang menyebabkan alat kelamin luka atau tergores. Yang ketiga, menghindari bersenggama dengan yang tertular HIV atau PMS lainnya. Yang keempat, penggunaan kondom bila terduga terinfeksi HIV. Yang kedua ada darah. Yang pertama ada hanya menggunakan alat-alat steril, yang kedua menggunakan sarung tangan, yang ketiga tes darah untuk kepentingan transfusi darah yang tidak terinfeksi. Yang ketiga ada perinatal, yaitu seorang ibu yang terinfeksi HIV tidak boleh hamil terlebih dahulu. Mungkin itu saja materi dari saya tentang HIV atau AIDS. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.